Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ghazali Official. Di video kali ini saya akan membahas tentang karomah waliullah Habib Saikhon bin Mustafa Al-Bahar, atau yang sering kita sapa Habib Wan Sehan. Namun sebelum itu, jangan lupa kalian klik tombol subscribe dan jangan lupa tekan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi yang menarik yang insya Allah bermanfaat. Kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala sering memiliki karomah atau keistimewaan yang tidak dapat diterima secara nalar. Tidak terkecuali bagi Habib Saikhon bin Mustafa Al-Bahar asal Jakarta. Tingkah lakunya kadang misterius, bahkan penampilannya pun sering nyentrik. Kekasih atau waliullah yang satu ini memang sudah sangat dikenal masyarakat Indonesia, terutama daerah Jakarta. Dia memiliki nama lengkap Habib Saikhon bin Mustafa Al-Bahar, namun sering juga kita kenal dengan nama Wan Sehan. Tingkah lakunya sulit ditebak, tidak seperti biasanya para ulama atau para habaib. Habib Wan Sehan sangat susah dicari karena sering berpindah-pindah tempat dengan cepat. Bahkan Habib Umar bin Hafid, salah satu ulama dari Yaman, terkadang di sela asyiknya mengajar santri di Tarim, Yaman, sering berkata, "Kita kedatangan seorang waliullah Wan Saikhon, tapi tidak terlihat oleh para jamaah." Ada beberapa karomah Habib Saikhon, inilah diantaranya. 1. Mampu berpindah tempat dengan cepat. Suatu ketika, sebut saja si A bersama jamaah mau berangkat ke acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Lalu sambil lewat menyapa sang Habib Saikhon, "Habib, ayo kita ke Maulidan nanti kemalaman." Maka Habib Saikhon menjawab sambil marah-marah, "Sudah, sana berangkat." "Hei Kiai, ente aja duluan, nanti anda nyusul. Berisik aja lu," sahutnya. Namun begitu si A tiba di majlis, betapa kagetnya. Ternyata entah lewat mana Habib Saikhon sudah tiba duluan. Bahkan sudah berada di deretan jamaah terdepan bersama para habaib dan ulama lainnya. Si A atau si Fulan hanya berkata dalam hati, "Subhanallah," sambil senyum dan tergeleng-geleng kepala. Kemudian sang Habib menyalami para jamaah sambil memeluk dan berkata, "Ahlan wa sahlan, hehehehe, barokah afwan, aneh sampai duluan, ente belakangan. Semuanya ayo mari, tafadhol." Setelah acara doa dan hidangan sudah keluar, keunikan lagi terjadi. Semua hidangan yang ada diacak-acak oleh Habib Saikhon. Semua makanan dicicipi. Bahkan yang belum tahu siapa beliau hanya bisa tercengang campur kaget. Si A atau si Fulan sempat memberitahukan kepada jamaah lain agar membiarkan tingkahnya itu, dan para ulama dan habaib yang hadir saat itu hanya bisa tersenyum. Lalu Habib Saikhon berkata, "Qomat kami terdengar sebaik barokallah insyaallah." 2. Mampu memperlihatkan Ka'bah. Ada suatu kejadian yang lebih mengherankan lagi. Di waktu azan maghrib berkumandang tepat di depan musola, Habib Saikhon membawa gitar dan teriak-teriak di saat jamaah akan melangsungkan sholat maghrib. Maka tentu saja hal ini membuat sang marbot musola marah. Dengan lantangnya, sang marbot itu mencaci maki Habib Saikhon habis-habisan. Tiba-tiba, Habib Saikhon menjepit leher marbot tersebut dan dibenamkan ke dalam ketiaknya. Dan tiba-tiba sang marbot itu menangis sambil mengatakan, "Saya lihat Masjidil Haram di Mekah, saya lihat Baitullah dan Ka'bah di Mekah," ucapnya. Akhirnya si marbot tersebut segera meminta maaf kepada Habib Saikhon. Subhanallah. 3. Mendatangkan keberkahan. Ada sebuah rumah dari seorang keluarga miskin. Dia hanya pedagang kecil di siang hari. Tiba-tiba didatangi Habib Saikhon. Tanpa permisi dulu, beliau langsung menyelonong masuk ke rumahnya tanpa minta izin terlebih dahulu. Beliau langsung menyantap makanan yang ada di meja makanan. Akhirnya, sang tuan rumah hanya bisa melongo tanpa berkata apapun. Kemudian setelah selesai menyantap, Habib Saikhon pamit sambil berkata, "Terima kasih ya, Assalamualaikum." Heran dan tak habis pikir, tuan rumah hanya bisa melongo. Subhanallah. Anehnya, tak beberapa lama kemudian si keluarga miskin pedagang kecil itu mendapatkan rezeki yang tak disangka-sangka, dan kini mereka menjadi pedagang besar dan kaya raya. Menurut segelintir orang yang paham artinya, jika seandainya tuan rumah tadi marah-marah dan tak terima, maka tidak akan menjadi orang kaya seperti sekarang ini. Masya Allah. 4. Memberikan keberkahan kepada seorang tukang es cendol di Madrasah Al-Wataniyah. Kisah lain lagi, ada seorang tukang es cendol di Madrasah Al-Wataniyah, Klender, Jakarta Timur. Esnya diambil segelas tanpa permisi, apalagi dibayar.
Namun si tukang es hanya geleng-geleng kepala tanpa komentar. Sempat dia ingin mau marahi Habib Saikhon itu, namun diberitahu seorang satpam yang mengenal Habib Saikhon. Lalu si tukang es hanya bisa diam. Begitu selesai, tak berapa lama setelah Habib Saikhon pergi, segerombolan orang entah dari mana memborong semua es cendolnya dengan bayaran yang lebih tinggi. Hingga dia tak perlu lagi berjualan hingga larut malam, benar-benar laris manis. Sekedar informasi, untuk dapat bertemu dengan Habib Saikhon mudah saja asalkan punya niat yang baik untuk bersilaturahim. Karena Habib Saikhon sering berpindah-pindah tempat. Kadang dia ada di makam ayahnya yaitu di Masjid Baido di Lubang Buaya Jakarta Timur dan terkadang ada di Gang Nangka Bintara 3. Kalau bertemu Habib Saikhon akan disambut khodam atau zin di depan pintu dan hanya orang-orang yang soleh dan punya niat yang baik yang dapat berjumpa dengannya. Apapun kata-kata Habib Saikhon dan kelakuannya jangan diterjemahkan dan diartikan seenaknya, karena yang tahu maksudnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Itulah tadi karomah-karomah Habib Saikhon, semoga bermanfaat dan semoga menambah wawasan Anda semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.